Kita ikuti dari apa yang difirmankan Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka kita dapatkan bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj adalah pelajaran yang diberikan Allah secara langsung pada Rasulullah. Jadi intinya dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu pelajaran yang diberikan Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Buktinya hadirin, Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini kita garis bawahi ya firman Allah ketika menyatakan linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah nyatakan kami akan tunjukkan, berarti ada hal yang baru yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Dan subhanallah terbukti Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, coba perhatikan benar-benar. Ketika Rasulullah naik pulau dari Masjidil Haram itu tidak langsung sampai Baitul Maqdis, tapi berhenti di beberapa tempat, singgah di beberapa tempat yang penuh keberkahan. Nih hadirin, perhatikan ketika Nabi berangkat naik pulau bersama malaikat Jibril, sebagaimana dikutip dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, saya melihat tempat yang dipenuhi pohon kurma. Kemudian malaikat Jibril pun mengatakan kepada saya, ya Rasulullah, anzil hahuna wa salli alaihi. Nabi Muhammad turun di sini, sholat dulu 2 rakaat. Nabi Muhammad turun Pak, turun bawa apa sholat 2 rakaat di tempat yang dipenuhi pohon kurma. Selepas sholat, tahu apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril nanya sama Rasulullah, ya Muhammad, ata'rifu hadzal makan? Ente tahu tak tempat apa ini? Ane suruh ente sholat di sini. Nabi pun mengatakan tidak tahu ya Jibril. Kata malaikat Jibril, ini adalah kota Madinah yang mana kau bakal hijrah ke Madinah. Artinya Bapak Ibu sekalian, di sini lihat adab, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, khususnya kita yang hadir di hadapan kita, para ulama, para asatidz, para kiai, para ustaz, yang mana kita semua adalah orang yang mau menimba ilmu agama Allah. Maka para siapa yang ingin belajar ilmu agama Allah, pelajari adabnya Nabi Muhammad suatu melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Itu yang Nabi Muhammad Pak diperintahkan oleh Jibril, turun, siap turun, sholat ya Muhammad, sholat. Rasulullah di situ gak banyak tanya, bukan sok-sokan kritis nama nanya ustaznya, tapi ustaznya, nah besok pagi datang jam 7 belajar di sini ya, terus pakai nanya kenapa jam 7 ustaz? Ini kan tapi kurang adab ya. Yang namanya perintah dulu tuh jangan dulu hal ini. Jangan kita sok-sokan daripada orang yang sok kritis. Guru ngomong ustaz dalilnya mana? Ustaz ngomong kayak gini apa benar? Kenapa sih ustaz? Jangan hal ini. Adabnya murid kepada guru kalau diperintahkan nurut, manut hal ini. Makanya Nabi Muhammad waktu diperintahkan untuk sholat Rasulullah terus pakai nanya, ya Jibril tempat apa? Kagak hal ini. Sampai malaikat Jibril yang nanyain, jadi tahu nggak tempat apa? Saat itu Rasulullah kan tidak tahu ya Jibril, ini adalah kota Madinah tempat kau bakal hijrah ke Madinah ya Rasulullah. Sekarang kami tahu ini kota Madinah, tempat mahjah, tempat hijrah ke Madinah. Berangkat lagi Pak, sampai di suatu tempat ada pohon yang begitu indah. Tiba-tiba malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anzil hahuna wa salli alaihi. Nabi Muhammad silakan turun lagi, sholat lagi di bawah pohon. Sholat Pak lagi di bawah pohon.
Begitu salam Rasulullah, Jibril nanya, Muhammad, tahu nggak tempat apa ini? Dibilang nggak tahu ya Jibril. Bilang ini tempat istirahatnya Nabi Musa. Kita tahu mungkin baca tafsir Quran, bahkan baca di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa melihat ada satu orang Bani Israel yang kuarenta yang sedang disiksa oleh pasukan Firaun. Salah satu raja Firaun yang berbadan besar menyiksa atau menzalimi satu orang tua dari kalangan Bani Israel. Tidak ada orang yang berani memisahkan, cuma Nabi Musa. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, dia maju melawan. Karena ini orang prajurit berbadan besar, maka mau nggak mau Nabi Musa mendorong. Cuma subhanallah, tenaga Nabi Musa kan luar biasa kuatnya ya. Ini orang didorong bukan cuma badannya kan mental, ruhnya ikut mental hal ini. Ini orang langsung kok itu orang dia. Jangankan orang malaikat Israel aja ditampar sama Nabi Musa. Ini hadirin meninggal. Maka subhanallah di Bani Israel emang dasar Bani Israel ya. Udah ditolong bukan terima kasih, malah dia yang Nabi Musa. Yang teriak, ayo Hanas, yang membunuh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, yang pulang barusan ada selamat ente, kok sekarang ini nggak nyelamatin anda? Dia bilang, lah kalau seandainya anda nggak bilang kayak gini, akhirnya anda dibunuh. Makanya ini yang dibunuh biar ente kena ya Musa. Itu dia. Akhirnya ada satu orang nasihatin ya Musa, kalau mau dengar nasihat, pergi dari sini, tinggalkan Mesir, berangkat Nabi Musa ke arah Palestina, ya. Sampai ke dekat Madian, dekat tempatnya Nabi Shu'aib, yang mana nanti Nabi Shu'aib bakal jadi mertuanya Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa lagi ngasok di bawah pohon. Dari perjalanan jauh lari dari kejaran prajurit Firaun, duduk Nabi Musa. Ini belum diangkat jadi Nabi Pak, belum diangkat jadi Rasul. Duduk Nabi Musa di bawah pohon ngasok, melihat di situ ada sumur. Orang laki-laki pengembala kambing lagi berebutan ngambil air di sumur. Tapi ada dua wanita yang malu-malu mendekat. Laki-laki semua tunggu kelar deh. Akhirnya Nabi Musa nggak disamperin. Kalian mau apa duduk di sini yang perempuan? Bilang kita mau ngambil air. Cuma di situ orang lagi semua. Kata Nabi Musa sini, ada ngambilin buat anda. Nabi Musa nimbain hadirin. Terus dikasih pulang sama kata Nabi Musa. Ada malaikat Jibril, itu pohonnya Nabi Muhammad tempat sholat barusan itu ada pohon tempat ngasoknya Nabi Musa. Subhanallah. Jadi gak pelajaran buat kita Bapak Ibu sekalian ya. Tempat duduknya Nabi, tempat duduknya orang soleh, tempat sholatnya orang ahli ibadah itu berkah. Berkah. Makanya kita teringat kisah Al-Imam Tajuddin As-Subki. Al-Imam Tajuddin As-Subki hadirin. Beliau berangkat melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Mau ketemu dengan Imam Nawawi di Darul Hadith. Berangkat dia naik ontak, nyewa yang mempunyai ontak, sebab zaman dulu taksinya mah bukan mobil, taksinya ontak hadirin. Lewatin padang pasir. Nah itu yang supirnya gak mengambil ontak, jalan kaki di bawah. Jadi Imam Nawawi di atas ontak, ya, sebab dia bayar, yang tukangnya di bawah. Itu Imam Nawawi sama rombongan Pak. Jadi dalam perjalanan ini Imam Taj As-Subki memang pengen berjumpa dengan Imam Nawawi min kibar salihin, min kibar ulama, yang mana Imam Nawawi luar biasa keilmuannya hadirin. Maka dalam perjalanan ini sama-sama ya, si tukang onta ngobrol sama temannya. Imam Taj As-Subki di atas sama rombongan di atas onta, masing-masing satu ekor onta hadirin. Nah ini si tukang onta dalam perjalanan ngobrol sama temannya. Bilang, bete tahu nggak? Anda punya masalah problem, Anda bingung di jawabannya. Problem masalah fikih, maka temannya yang megangin tali kekang kontak kita As-Subki. Bilang, oh kalau nggak salah masalah itu, saya pernah dengar dari Al-Imam Nawawi jawabannya kayak begini. Dan As-Subki waktu dengar nama Imam Nawawi, nengok kepada si pengembala onta ini. Dia bilang, ya pula. Gue lebih berhenti sebentar. Berhenti. Di belakang ada apa tuan?
tanda suci. Engkau pernah lihat Imam Nawawi? Pernah berjumpa dengan Imam Nawawi? Oh, nah, iya, saya sering hadir majelis beliau. Oh, kalau begitu turunkan saya. Turunkan suci Pak dari onta. Bilang sama pengembala onta, sekarang engkau yang naik, saya jalan kaki. Bilang, kenapa ya Tuhan? Kau kan nyewa saya, kau bayar saya. Dia bilang, iya, tidak pantas orang yang pernah memandang Imam Nawawi jalan di atas, jalan di bawah, sedangkan aku di atas kota. Gak pantas. Ini naik di atas kota, aneh yang bawah. Ini tinggal bikin arah di mana. Jangan ya Pak, jangan nurut. Makanya pengembala kontak tak boleh dibayar, duduk di atas kota kan enak-enak banget. Yang bayar di jalan kaki, hadirin. Sampai akhirnya ke Darul Hadis, ke tempat Imam Nawawi ngajar, hadirin. Begitu sampai situ dapat kabar Imam Nawawi baru aja meninggal kemarin. Ya Allah. Itu tanda suci Pak, sedihnya bukan main. Dia bilang kepada murid-muridnya, kalau begitu tolong dong tunjukkan di mana tempat duduknya Imam Nawawi. Tunjukkan di mana tempat ngajarnya Imam Nawawi. Ditunjukin. Tuh dia mihrabnya, tempatnya kalau ngajar duduknya di sini. Tahu apa yang dilakukan tadi? Suci hadirin. Dia duduk, dia pegangin ke tempat duduk Imam Nawawi, diciumin sama dia. Dia bilang, wah bidarul hadis lagi bermakna. Terus terang nih, Darul Hadis tempat ngajar Imam Nawawi adalah tempat yang betul-betul luar biasa. Dan saya berharap insya Allah kalau nggak pernah ketemu sama Imam Nawawi, paling nggak pernah megang tempat duduknya Imam Nawawi. Kenapa? Berkah. Makanya Rasulullah disebut sama mereka Jibril, turun sini ya Rasulullah, kenapa? Tempat ngasoknya Nabi Musa. Subhanallah. Sekarang Pak, itu Nabi Musa waktu masuk di situ belum diangkat jadi Nabi ya? Belum. Tapi dia berkah belum? Berkah. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj sudah diangkat jadi Nabi belum? Sudah ya. Kemudian dipakai baju berkah, dipakai buat sholat, makin berkah nggak tuh tempat? Makin berkah. Kalau cuma duduk doang jadi berkah, gimana kalau dipakai buat sujud? Subhanallah. Berangkat lagi, jalan lagi Rasulullah. Sampai di satu tempat, maka Jibril bilang, ya Muhammad anzil hahuna wasalli alaihi. Nabi Muhammad turun lagi di sini ya, sholat lagi 2 rakaat. Siap, sholat 2 rakaat. Perintah jalan. Begitu salam Rasulullah daripada sholat, lalu malaikat Jibril bilang, ya Muhammad ya Rasulullah, tahu nggak tempat apa itu? Dia bilang nggak tahu ya Jibril. Dia bilang ini adalah Baitul Laham haitsu yuladu Isa. Bilang ini adalah Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Dan kalau orang Arab bilangnya Baitul Laham, kalau kita bilangnya Baitul Laham ya. Baitul Laham itu tempat lahirnya Nabi Isa. Disampaikan dalam hadis. Hadirat yang dimuliakan Allah. Itu ya, tempat lahir Nabi Isa jadi mulia. Ya Allah. Makanya nih Allah nyatakan dalam Al-Quran ya, kalau dibilang kita nggak boleh tabarukan, Nabi Muhammad tabarukan. Allah yang bilang dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, kami berkahi itu tempat duduk Nabi Musa, tempat lahir Nabi Isa, kemudian juga sekitar Baitul Maqdis, tempat yang penuh berkah. Makanya orang-orang yang pernah masuk Baitul Maqdis, dia merasakan itu luar biasa. Sesuatu yang tidak dirasakan di Masjidil Haram, tidak dirasakan di Masjidil Nabawi, ada sesuatu yang berbeda di Masjidil Aqsa. Ya, itu diantara yang pernah seorang ulama dari Mesir, Syekh Ali Jum'ah, hafizahullah, ya, beliau semoga Allah panjangkan usia beliau. Syekh Ali Jum'ah bilang, saya pernah sama rombongan ulama-ulama Mesir masuk ke Baitul Maqdis. Terus terang demi Allah kata beliau, ketika saya masuk ke Baitul Maqdis, saya merasakan karisma yang luar biasa. Seakan-akan saya melihat cahaya yang terang benderang di Baitul Maqdis. Kenapa bisa jadi mulia?
Sebab itu Baitul Maqdis adalah tempat yang pernah disinggahi para anbiya. Bahkan Baitul Maqdis jadi makin mulia karena pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, terus kita tahu waktu Nabi naik ke langit pertama, kedua, terus langit ketujuh, di situ Nabi melihat alam yang tidak bisa kita gambarkan. Hadirin, Nabi melihat perumpamaan banyak sekali, pelajaran untuk Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, dari tadi kan malaikat Jibril yang bilang jelasin ya kepada Rasulullah. Ini kan gambarannya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, secara normal kita tahu gurunya siapa sih? Malaikat Jibril berarti. Muridnya Nabi Muhammad. Guru sama murid, ya. Hadirin, bukan berarti yang namanya murid gak bisa mengungguli guru. Kalau seandainya nih pelajaran penting bagi kita hadirin, yang namanya guru paling senang, paling bahagia kalau melihat muridnya bisa lebih unggul dari dia. Sebab ada dua orang yang senang diungguli sama orang lain. Kalau orang lain mah tidak mau diungguli orang lain. Teman sama teman itu unggul, kesel dia, wajar. Satu lebih unggul dari orang lain, kesel, wajar. Tapi ada dua orang senang kalau diungguli sama orang lain. Siapa itu? Guru kalau diungguli sama murid. Jika muridnya lebih hebat, alhamdulillah, itu hasil didikan saya. Dulu belajarnya saya alif bata, dia ulama besar. Cuma yang diingat hanya alif bata, alif bata itu belajar saya itu. Itu dia bangga hadirin. Guru bangga ketika muridnya lebih unggul dari dia. Dan yang satu lagi kalau siapa? Orang tua senang kalau anaknya lebih unggul dari dia. Jadi kalau orang tua dia anaknya masya Allah, alim, ilmunya luar biasa, itu kemana-mana. Kalau cerita tentang anak, itu anak saya tuh dulu belajar di sana, masya Allah, sekarang alim, dia dikagumi sama gurunya, dihormati sama orang. Padahal bapaknya mungkin nggak ada ilmu sama sekali, Pak. Tapi begitu anaknya hebat, bangga. Sebagaimana dahulu cerita Taj As-Subki, Al-Imam Taj As-Subki punya anak namanya Syihab As-Subki. Jadi Taj As-Subki itu Pak, itu gelar ya. Nama beliau namanya Ali. Sebab setiap orang yang namanya Ali itu gelarnya Tajuddin atau Taj. Taj itu gelar untuk nama Ali. Syihab gelar untuk yang namanya Ahmad. Syams gelar untuk anak atau untuk orang yang namanya Muhammad. Fakhr adalah gelar untuk orang yang namanya Abu Bakar. Jadi kita As-Subki punya majelis yang hadir banyak ulama-ulama belajar sama beliau. Subhanallah, sekali waktu dan As-Subki mau pergi haji. Ketika pergi haji otomatis majelis akan diambil anaknya. Anaknya bernama Ahmad. Ketika dia pergi haji sebulan, 2 bulan, 3 bulan balik hadirin, itu orang-orang kampung bilang sama Taj As-Subki, masya Allah ya Taj As-Subki. Terus terang anaknya itu waktu ngajak itu kagum luar biasa. Dan jujur ya, minta maaf ya Taj As-Subki. Bilang kenapa? Kayaknya yang disampaikan anak itu lebih hebat daripada yang disampaikan. Kayaknya ucapannya lebih bagus dari yang kau sampaikan. Itu Taj As-Subki gak marah, senang, sujud syukur. Ketika anaknya bisa lebih unggul dari dia sujud syukur. Kemudian dikatakan bahwasanya durusu Ahmad khairu min durusi Ali wa hadza indi la ghayatul amali. Dia bilang terus terang, pelajaran yang disampaikan Ahmad lebih hebat dari yang disampaikan oleh Ali. Terus terang, itu di hadapan saya adalah harapan yang luar biasa yang telah aku capai. Bahagia ketika anak mengungguli orang. Dan Rasulullah juga malaikat Jibril kesannya bagikan guru selama perjalanan Isra Mi'raj. Dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik langit pertama, tembus langit ketujuh, Sidratul Muntaha, lihat berbagai macam yang ada, lihat surga, lihat neraka, lihat tampilan
yang perumpamaan buat umatnya Rasulullah. Kita tanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya guru kan lebih unggul dari murid biasanya. Tapi lihat, ketika sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun berhenti, nengok kepada Rasulullah, terkadang ya Rasulullah, maju ya Rasulullah, sebab sebentar lagi saat engkau berjumpa dengan Allah. Maka Nabi pun berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah ini saat yang tepat seorang sahabat meninggalkan sahabatnya? Artinya ente dari tadi nemenin saya, dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan ini saat-saat yang paling penting, saat-saat puncak, kok ente malah ninggalin saya ya Jibril? Mereka Jibril nengok kepada Rasulullah, bukan mau ninggalin engkau ya Rasulullah, tapi kita punya makom yang berbeda ya Nabi Muhammad. Maminna ila ladaihi maqamun ma'lum. Kita punya kedudukan berbeda ya Rasulullah. In justa ihtarabna wa in justu ihtarabna. Sebab kalau engkau berjalan ya Nabi Muhammad, kau bisa tembus berjumpa dengan Allah. Tapi kalau saya melangkah satu langkah ya, saya bakal terbakar dengan cahaya Allah. Enggak sanggup ya Rasulullah. Itu dia. Sekarang mereka Jibril tahu siapa Nabi Muhammad. Makanya hadirin ya, bisa kita bilang ini mengungguli malaikat Jibril. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini semua bagian daripada umat Nabi Muhammad harus bangga, harus bahagia. Kenapa? Allah pilih kita menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad. Terus terang, jujur Bapak Ibu sekalian, kalau bukan karena Nabi Muhammad, siapa sih kita? Ibadah kita seberapa banyak sih? Sebagus apa ibadah kita? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Nabi kita, Pak, kita nggak bakal dianggap. Itu bagi Israel ibadah ratusan tahun, khusyuknya luar biasa. Mereka tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya, sebab nggak berani buat maksiat. Itu bagi Israel, Bu, kalau buat maksiat walaupun sembunyi-sembunyi. Mereka kalau buat maksiat malam ini, besok di pintu rumahnya itu udah terukir tulisan pemilik rumah ini yang namanya Fulan bin Fulan semalam melakukan maksiat ini dan ini. Maka mereka mau maksiat mikir-mikir, mana ini? Bukan ditulis, diukir. Kalau cuma tulis bisa dicat ulang selesai. Ini diukir, ya Allah. Nah ini bagi Israel, Pak. Takut buat maksiat, melazimkan buat taat. Tapi terus terang, kalau dibandingkan dengan kita umat Nabi Muhammad, mereka bukan siapa-siapa. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam, nabinya Bani Israel, berharap untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi pesan yang mau saya sampaikan kepada antum. Ini mumpung alhamdulillah banyak para guru, para ahli ulama, silaturahmi antara MUI, DMI dengan Masjid Al-Ahya. Artinya alhamdulillah di kampung kita ulama banyak. Di kampung kita ulama luar biasa. Bukan kaleng-kaleng hadirin ulama kita ya. Ulama kita masya Allah luar biasa. Cuma kurangi satu, muridnya kagak ada. Makanya Ustaz Hasan tadi bilang barusan, ini udah diumumin, ini yang hadir segini, gak apa-apa udah. Hadirin, cuma makanya ini peringat dari saudara, ayo momen untuk kita pelajari ilmu agama. Duduk di hadapan para ulama, timba ilmu dari mereka. Sebagaimana Rasulullah pun menimba ilmu dari malaikat Jibril dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dan juga Bapak Ibu sekalian, menimba ilmu itu tidak hanya sebatas selasa kita montok atau belajar bersama enggak. Yang namanya nimba ilmu, Pak, jangan ada batas terus sampai kita meninggal dunia. Makanya ada pepatah mengatakan utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Tuntutlah ilmu saat engkau masih di bawah yang ibumu sampai kita masuk di yang lahad. Jadi nggak ada batas. Terus timba ilmu agama Allah. Bahkan Nabi Muhammad orang yang sangat alim dan tidak ada orang yang bisa menandingi keilmuan Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Busiri, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa
keilmuan luar biasa. Tapi tahukah perintah Allah buat Nabi Muhammad apa? Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Kurang Nabi Muhammad. Siapa yang bisa ngajarin Rasulullah? Malaikat, anbiya, semua di bawah Rasulullah. Lalu siapa mengajari Rasulullah? Allah. Allah secara langsung yang mendidik Nabi Muhammad. Maka yang dikatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya dididik langsung oleh Allah dengan sebaik-baik pendidikan. Subhanallah, para sahabat-sahabat pun mengatakan, hadirin, sebagaimana Nabi menyatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, saya dididik oleh Allah dengan sebaik-baik pendidikan, maka para sahabat pun mengatakan adabani nabi fa ahsana ta'dibi, saya dididik dengan Nabi Muhammad dengan sebaik-baik pendidikan. Subhanallah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad, dia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka pun mengatakan adabani abi wa ahsana ta'dib, saya dididik oleh ayahku dengan sebaik-baik pendidikan, dan terus berlanjut hingga saat ini. Hadirin, kita semua khususnya para alim ulama adalah orang-orang yang terdidik dengan didikan para guru, dan mereka terdidik dari guru sebelumnya, guru sebelum terdidik dan guru sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nikmat besar adanya MUI, adanya DMI, adanya para asatidz, nahdlatul ulama dan lain-lainnya. Ayo merapat, duduk dengan para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan pernah malu bertanya akan hal-hal agama yang tidak kita ketahui. Hadirin, insyaallah kita doakan buat para guru kita, buat para alim ulama kita, tokoh masyarakat dan juga aparatur pemerintah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dan kita yang hadir saat ini insyaallah tidak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, dan kita memohon kepada Allah semoga negara kita dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapatkan perlindungan dari Allah, diberi keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari bala dan musibah, dan Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah panjangkan usia kita sehingga bisa mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang dan bulan Ramadan yang selanjutnya dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'fuma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa 'amraka wa 'asaq bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya bagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.